Akibat mobil hampir tabrakan, akuarium yang ada di bak belakang mobil jatuh ke aspal. Kadal hijau yang ada di akuarium hanya pasrah saat akuariumnya terlempar ke aspal. Beruntung kadal itu selamat. Tapi ternyata ini adalah gurun pasir yang tandus dan gersang. Tubuh kadal ini pun mengelupas karena tersengat panasnya matahari. Ternyata mobil kadal tadi menabrak sebuah armadillo. Armadillo itu memanggil kadal. Ia meminta kadal membantunya untuk berdiri. Kadal sangat marah pada armadillo karena armadillo telah menyeberang sembarangan. Menurut kadal, semua musibah yang ia alami ini karena ulah ceroboh armadillo. Dan kini ia harus jatuh dari mobil dan terdampar di gurun pasir yang tandus. Namun di saat kadal hendak mengangkat tubuh armadillo, semua mobil trapel antar kabupaten melintas. Hingga kadal tersapu angin dan terombang-ambing. Ia melayang dan nyawanya terancam. Kadal jatuh dari mobil satu ke mobil yang lain. Bahkan ia tersangkut di roda sepeda. Lalu ia menempel di kaca mobil milik Abang Jago. Beruntung kadal masih selamat. Kini kadal yang meminta tolong pada armadillo agar armadillo membantunya bangkit. Kadal meminta air minum pada armadillo. Tentu saja armadillo tak memiliki air minum. Armadillo hanya mengatakan kalau ada sebuah kota di balik gurun pasir dan ada banyak air di kota itu. Merasa sudah tak punya tujuan hidup lagi, kadal memutuskan masuk ke gurun pasir guna menuju kota yang dimaksud oleh armadillo. Tanpa memakai sendal, kadal berjalan di atas pasir yang panas. Ia pun dihibur sekelompok burung hantu yang sedang asik bermain musik keroncong. Setelah setengah hari berjalan, Rengo menemukan sebuah pohon aneh. Bahkan ia menemukan seekor kodok. Kodok itu meminta kadal bersembunyi. Ternyata ada burung elang yang sedang mengintainya. Kadal yang tak pernah menghadapi situasi ini menjadi bingung. Ia akhirnya bersembunyi di samping kodok. Namun kodok memintanya pergi dan bersembunyi di tempat lain. Ternyata kadal sudah diketahui oleh elang. Hingga ia pun dikejar oleh elang. Kadal pontang-panting lari ketakutan. Hingga kadal berhasil menemukan sebuah kaleng kosong. Ia berhasil menjebak burung elang itu. Namun tak lama berselang, burung elang bisa melihat kadal. Dan ia pun kembali dikejar elang. Ternyata kadal bersembunyi di dalam sebuah botol kaca. Ia merasa aman, namun dengan cakarnya, burung elang mencakar botol itu. Lalu mengangkat botol ke langit. Ternyata burung elang ingin memecahkan botol kecap itu dengan cara menjatuhkannya. Setelah di atas ketinggian, burung elang menjatuhkan botol itu. Dan ternyata botol itu jatuh tepat di atas kodok. Kodok yang kesakitan sangat marah pada kadal. Namun di saat mereka berdebat, burung elang kembali datang dan mengejar kadal dan kodok. Tentu saja kadal dan kodok lari ketakutan. Hingga botol itu pecah. Beruntungnya burung elang langsung menangkap kodok dan membawanya terbang sebagai mangsanya. Kadal selamat dari serangan burung elang. Kadal yang kehausan pun berlindung di sebuah pipa tua. Ia tidur nyenyak malam itu. Dan saat pagi, tiba-tiba pipa tempatnya beristirahat mengeluarkan air bah. Kadal terlempar bersama air buangan. Namun saat hendak meminum air itu langsung hilang diserap oleh pasir yang tandus. Tak lama berselang, kadal ditodong senjata oleh seorang gadis cantik. Gadis cantik ini menanyakan siapa kadal dan mengapa ia ada di tempat ini. Namun tiba-tiba gadis ini mematung. Entah apa yang terjadi pada gadis ini. Kadal pun menggunakan kesempatan itu untuk memeluk gadis itu. Karena tak punya tujuan, kadal akhirnya memutuskan ikut gadis itu menuju kota. Namun belum sampai kota, gadis itu menurunkan kadal di jalan. Kota ini tampak aneh. Kota yang dihuni para hewan ini tampaknya adalah kota yang gersang. Bahkan ada banyak preman di tempat ini. Kadal yang kehausan, ia masuk ke sebuah kedai minuman. Tentu saja semua penghuni kedai minuman ini menatap aneh ke kadal. Seakan-akan mereka tak suka pada kadal dan hendak menghabisi kadal. Apa yang akan terjadi pada sang kadal? Lanjut part 2 ya guys.